Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di Solo maupun di seluruh tanah air. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendiskusikan sebuah tema, yaitu tentang pencegahan pernikahan dini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama satu narasumber, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Nurul Hidayah. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Hajah Nurul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya manggilnya Ibu Nurul atau Bunda Nurul ya? Ya, boleh. Ya, saya biasanya manggilnya juga Bunda Nurul begitu. Ya, Bunda Nurul, pada pagi hari ini nanti kita akan mendiskusikan tentang pencegahan pernikahan dini, Bun. Nah, sebenarnya pernikahan dini itu apa toh, Bun? Ya, pernikahan dini itu sebetulnya kalau menurut data dari BKKBN ya, itu definisinya adalah pernikahan di bawah usia 21 tahun yang perempuan dan yang laki-laki itu di bawah usia 25 tahun. Itu menurut versi BKKBN. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu sebetulnya 21 tahun ya, tetapi di sini tidak membedakan. Di dalam pasal 7 ayat 2 itu tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Hanya saja ketika ada sebuah perkawinan yang akan dilangsungkan di mana usia wanita itu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun itu supaya ada izin dari orang tua. Kalau tidak ada izin dari orang tua, artinya orang tua meninggal atau orang yang mewakili orang tua itu tidak ada kesepakatan, maka pihak yang berwenang yaitu pengadilan ataupun pejabat yang ditunjuk dari kedua belah pihak itu bisa memberikan izin. Ya. Hanya saja di sini ada juga batasan usia memberikan dispensasi itu, yaitu apabila yang pria itu umur 19 tahun dan yang perempuan itu umur 16 tahun. 16 tahun ya. Jadi di bawah itulah yang masuk dalam usia perkawinan dini. Perkawinan dini. Ya, di fenomena pernikahan dini ya, Bun ya. Kalau kita lihat ya di Indonesia ini banyak terjadi ya, Bun ya. Penyebabnya kenapa ya, Bun ya? Jadi perkawinan dini di Indonesia ini termasuk tinggi, termasuk tinggi, nomor 2 di Asia Tenggara setelah Kamboja. Oh, setelah Kamboja. Ya. Nah, itu jadi ini memang terutama di di masa pandemi inilah ya malah semakin marak ya terjadi pernikahan dini. Itu banyak data-data dari Pengadilan Agama tentang dispensasi pernikahan. Ya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan itu memang kompleks ya. Ada yang disebabkan karena ekonomi ya. Ini yang disinyalir dari lembaga survei perempuan. Ya, dan anak itu menyatakan bahwa usia perkawinan dini ini yang paling unggul itu dipicu oleh ekonomi justru. Ya, jadi banyak di antara para orang tua itu mempercepat pernikahan, artinya misalnya dia punya anak gadis ya, kemudian sudah ada yang melamar, kemudian walaupun usianya itu masih pra remaja atau masih remaja sekali atau remaja awal disebut, itu mereka lepaskan karena
tanggung jawab ekonominya supaya lebih ringan. Ya, ini juga dulu di mahasiswa kita itu pernah melakukan penelitian di Boyolali. Itu juga banyak bahwa pernikahan dini itu terjadi seperti itu. Ya, karena di desa itu ada satu kebanggaan, ya, bahwa nikah muda itu baik, ya. Apalagi nanti ada juga yang sampai beberapa kali menikah. Itu menunjukkan mungkin kalau perempuan itu dianggap laris gitu. Laris, ya. Jadi masih ada anggapan seperti itu di desa ya. Ini penelitian mahasiswa kita. Gini ya berarti Bun ya, kemungkinan terjadi pernikahan dini itu apa karena fenomena banyaknya remaja yang berpacaran melebihi batas ya Bun? Bagaimana? Jadi begini Mas Benny ya, saya panggil Mas Benny ya. Iya. Jadi gini, itu tadi kan faktor ekonomi ya penyebabnya. Nah, faktor pergaulan bebas itu juga sangat mempengaruhi ya. Nah, adapun faktor pergaulan bebas ini juga dilatar belakangi oleh banyak faktor juga ya, misalnya pornografi, ya. Kemudian juga masifnya para orang tua ya di dalam membiarkan anak-anaknya bergaul dengan lawan jenisnya. Itu semakin longgar orang tua itu, dan anak-anak ini juga semakin merasa bahwa itu tidak ada aturan ya, sampai-sampai ada juga loh mahasiswa yang nggak ngerti kalau antara laki-laki dan perempuan itu nggak boleh bersalaman misalnya di dalam Islam gitu ya. Itu ada yang nggak ngerti, sehingga ini memicu bahwa mereka itu boleh bergaul bebas. Nah, akhirnya dengan faktor-faktor eksternal seperti pornografi tadi, film-film yang dia tonton tidak terkontrol, itu dia akhirnya ingin mencoba, ya, ingin meniru dari apa yang mereka tonton. Nah, ini terutama bagi justru anak-anak yang pra-remaja. Jadi itu usia berapa itu Bun? Kalau pra-remaja itu antara 12 sampai 15 tahun ya. Itu. Nah, ini sangat berbahaya kalau tidak ada kontrol dari kedua orang tuanya. Begini Bun, kalau kita lihat fenomena saat ini juga ya, ini kan udah era globalisasi. Jadi budaya-budaya yang masuk dari luar itu kan harus ada filterisasi ya. Ada, kalau saya nyebutnya kan ada sing, song, sport, seks sampai dengan fashion. Nah, itu bagaimana Bun yang harus kita lakukan dari orang tua, kemudian dari anak-anak remaja itu sendiri, bagaimana untuk melakukan filterisasi itu? Jadi filterisasi ini memang sebetulnya adalah yang pertama itu dari orang tua ya, dari keluarga itu nomor satu. Keluarga nomor satu ya. Sebetulnya memang pendidikan itu utamanya adalah dari keluarga. Nomor satu itu dalam keluarga. Kalau di dalam Islam itu ada satu pernyataan ya, al-ummu madrasatun, bahwa ibu itu adalah sekolah pertama. Ya, sekolah pertama itu adalah ibu. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa ibu itu singkatan dari itu ikutan, ya. BU itu budi utama. Jadi ikutan, memang ini peran ibu luar biasa, ya, bahwa ibu itu harus menjadi contoh, menjadi teladan, dan memang harus mengarahkan, karena ikutan budi utama. Ya, budi utama itu ya akhlakul karimah itu, ya. Nah, jadi utamanya adalah keluarga, kemudian yang kedua itu adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu sangat-sangat dominan ya, mempengaruhi peran guru, peran teman-teman ya, itu sangat-sangat mempengaruhi pola pikir anak-anak di dalam menghadapi era globalisasi ini. Dan
ini sangat-sangat apa ya, perlu ada filter tadi ya. Juga masyarakat. Makanya lingkungan itu, pendidikan itu kan ada pendidikan keluarga, pendidikan formal dan pendidikan lingkungan. Lingkungan. Jadi sebetulnya setiap orang di dalam masyarakat itu punya tanggung jawab mendidik lingkungannya. Ya. Jadi misalnya seorang ibu ya, anaknya bermain dengan tetangganya, umpamanya saja salah satu contohnya. Itu anak tetangga itu kok nakal ataupun itu sebetulnya boleh mengingatkan, boleh mengingatkan, boleh mengarahkan, ya, asal jangan dengan kekerasan, ya itu bagian dari tanggung jawab kita di dalam masyarakat membangun lingkungan kita. Ya seperti kita mungkin ya Mas Benny juga merasakan peran tetangga kita, peran lingkungan kita, sehingga kita juga punya pola pikir yang yang mendasar ya, yang dipengaruhi oleh pola-pola yang hidup pada zaman itu, ya. Ternyata itu baik, ya, ternyata sangat mempengaruhi diri kita, ya. Contoh adat. Ya, ada kebiasaan di lingkungan keluarga kita, lingkungan tetangga. Biasanya kalau di desa kita atau di tempat kita itu nek subuh semua sudah pergi ke masjid, misalnya ya kan. Itu sangat mempengaruhi. Maka setiap orang, setiap individu itu betul-betul bertanggung jawab. Maka kalau dalam Islam itu kan kullukum ra'in mas'ulun ar-ra'iyati, bahwa setiap diri kita itu memang bertanggung jawab kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk dalam lingkungan. Ya, luar biasa ya jawaban dari Bunda ini. Bun, kalau kita kembalikan ke pernikahan dini tadi kan Bunda menyampaikan bahwa ibu sebagai madrasah utama, ya kan. Nah sekarang madrasatul ula. Terus kemudian kalau pernikahan dini ya, jadi Bunda menyampaikan juga itu kan secara usia belum matang juga. Bagaimana itu Bunda? Ya, makanya. Padahal nanti kan mereka juga setelah menikah ya, terus kemudian mempunyai anak dan usia ibunya masih sangat dini. Bagaimana itu? Nah ini kemarin juga ada di berita di Jawa Tengah ya, saya baca di Detik.com ya, itu ada satu bahasan tentang bahwa pernikahan dini itu berdampak kepada kualitas generasi. Sampai itu ya, berdampak pada kualitas generasi. Kualitas generasi jelas ya, karena belum matang ya. Kemudian jadi ibu, padahal jadi ibu itu banyak sekali pekerjaannya, ya, tugasnya terutama di dalam membimbing anak. Ya, di sini saya akan kutip tentang hadis ya. Di dalam Islam itu sebetulnya juga ada batasan ya usia menikah, dalam arti memang tidak ekspresif disebutkan umur berapa, tetapi Rasulullah itu menganjurkan itu dengan hadis yang berbunyi ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya, wa innahu aghadzu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Ya, jadi seruan ini ditujukan kepada para pemuda. Ya, pemuda ini di sini ya pemuda laki-laki maupun perempuan. Jadi hai para pemuda, hendaknya kamu menikah kalau kamu sudah mampu. Ya. Hendaknya kamu menikah kalau kamu sudah mampu. Jadi barang siapa di antara kamu sudah mampu, ya. Itu mampu itu apa aja, Bu? Maka menikahlah. Ya. Berarti mampu itu? Ya, bagi mampu ini beberapa hal yang terkandung di dalam makna mampu ini ya. Yang pertama, mampu itu adalah dari segi fisik biologis. Fisik biologis. Nah, ini perlu dicatat fisik ini. Biologis. Ya. Karena menikah itu, tujuan pernikahan itu
di antaranya adalah untuk mendapatkan keturunan, ya, mendapatkan keturunan. Jadi untuk memperbanyak, ya, istilahnya. Jadi ini fungsi reproduksi ini kan. Nah, itu ada ilmu pengetahuannya juga ya, Bun ya. Jadi ini kan sebetulnya perempuan itu makanya perlu ada pengetahuan tentang fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi. Ya. Nah, manusia itu mulai punya fungsi, artinya mulai berfungsi, fungsi reproduksinya itu kalau perempuan di usia-usia ketika dia sudah mengalami haid, ya, mengalami menstruasi. Karena menstruasi itu adalah bagian dari hal yang menunjukkan bahwa ini sudah mulai subur, ya, artinya di dalam rahimnya itu sudah mulai ada sel-sel telur atau ovum yang bisa dibuahi, yang sudah mulai bisa dibuahi. Ini pada anak-anak pra-remaja. Kalau yang sehat itu, kalau sekarang itu memang usia haid itu lebih cepat, ya, karena gizinya lebih baik dari dulu, ya, dari orang zaman dulu. Nah, ini kalau sel-sel telur ini enggak dibuahi kan kemudian terjadi mati. Nah, ketika jadi mati ini maka terjadilah haid, ya. Nah, ini menunjukkan wanita itu sudah bisa berperan untuk melaksanakan kehamilan. Ya. Nah, ini demikian juga bagi pria, ya. Ketika sudah istilahnya di dalam itu mimpi basah, maka dia sudah bisa memerankan diri di dalam fungsi reproduksinya. Nah, tetapi apakah kemampuan itu hanya dari segi itu? Ya, tadi yang pertama itu adalah fisik tadi ya. Fisik, secara fisik biologisnya oke. Ya kan? Selanjutnya apa, Bu? Selanjutnya ini perlu dicatat, ini penting. Mental spiritualnya. Mental spiritual. Karena di dalam perkawinan itu tidak hanya untuk bersenang-senang saja, ya toh. Kalau dari segi fisik biologis mungkin ada orientasi untuk bersenang-senang saja, tetapi dari segi tanggung jawab kehidupan selanjutnya itu kan perlu ada kekuatan mental spiritual. Jadi yang laki-laki siap menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami, bertanggung jawab dengan segala macam yang akan dihadapi di dalam hidup berumah tangga. Ya toh, demikian juga yang perempuan. Dia akan jadi dari dua sisi juga ya, Bu, laki-laki dan perempuan. Karena sebetulnya kan laki-laki dan perempuan itu tugasnya sama, cuman proporsinya beda, kan begitu, ya kan, tanggung jawabnya sama. Ya, kalau laki-laki itu punya tanggung jawab dan kewajiban mencari nafkah, kalau perempuan itu kan punya tugas yang istilahnya tugas domestik, ya. Yaitu ada kehamilan, kemudian menyusui, merawat anak, ya, dan seterusnya. Nah, ini sangat dibutuhkan mental spiritual yang kuat, ya. Kalau masih usia dini kok tiba-tiba menikah, kemudian melahirkan, dia masih banyak perlu bantuan ibunya, orang tuanya. Ya, akhirnya orang tuanya yang repot. Ya, apalagi kalau misalnya keduanya, laki-laki dan perempuan ini belum siap ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan finansial. Jadi ada 3 ya, Bu, ya? Atau masih ada lagi, Bu? Ya, 3 itu ya. Yang menonjol 3 ya. Finansial. Karena nanti bercabang juga. Betul. Ya kan. Nah, jadi di dalam finansial ini khususnya bagi yang laki-laki, kalau dia sudah punya pekerjaan nggak apa-apa, ya. Karena tapi kalau belum, Bun, yang tadi pernikahan dini tadi loh, ya kan? Yang menjadi masalah kalau belum, ya, secara finansial itu belum mampu. Nah, misalnya pekerjaan belum punya, ya. Keahlian juga belum ada, karena misalnya masih SMP, ya, SMP.
bergaul bebas, terlanjur hamil. Iya. Nah ini Aduh. yang menjadi masalah sekarang itu kebanyakan pernikahan dini di samping tadi ekonomi, tetapi juga itu pergaulan bebas keterlanjuran hamil ya, atau disebut dengan unwanted pregnancy ya. Yeah. Itu kehamilan yang tidak dikehendaki itu terjadi di usia-usia itu. Ada SMP, SMA ya, yang belum matang mereka. Jadi mungkin matang baru yang pertama tadi ya Bun, ya fisik lah oke lah tadi kan mimpi basah laki-laki perempuan sudah haid tadi, tapi secara spiritual dan juga finansial kan juga anak SMP bekerja apa gitu ya. Sehingga dia belum punya potensi ataupun keahlian apa-apa yang bisa menghasilkan ya. Akhirnya bekerja seadanya. Nah ini kan mengurangi kualitas generasi juga untuk bapaknya. Harusnya dia punya kesempatan sekolah, ya kan, menambah pengetahuan, menambah keahlian, menjadi mandek, ya toh, karena dia harus bekerja. Ya kalau orang tuanya mampu, ya kalau kedua pihak itu orang tuanya mampu, mungkin bisa disupport, ya, dan sekolah bisa dilanjutkan dan sebagainya. Tapi kalau terjadi sama-sama orang tidak mampu, ini menjadi masalah lagi ya. Akhirnya jadi panjang sekali masalah. Yang pertama untuk pelaku pernikahan dini tadi, mohon maaf ya, pelaku pernikahan dini. Yang kedua keturunannya juga ya, keturunannya juga seperti itu. Karena begini, secara biologis ya, ini wanita misalnya yang masih dini, baru menstruasi berapa kali dan sebagainya, itu kan belum matang ya, walaupun sudah bisa peran reproduksinya, tetap kualitasnya masih belum bisa, ya belum oke lah ya. Sehingga makanya perkawinan itu idealnya kalau perempuan itu kehamilan ya, itu antara usia-usia 23 tahun sampai usia-usia 35 tahun itu bagus ya. Tapi kalau udah di atas 40 juga nggak bagus. Nggak bagus juga ya. Karena kualitasnya menjadi rendah. Ya, luar biasa ini ya penjelasan dari Ibu Dr. Anda Hajah Nurul ini. Ini kita ada yang bertanya juga ini Bu. Oke, monggo silakan. Ya, saya bacakan ya punya. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Mas Aji namanya. Ya, ini Mas Aji ini dari Universitas Duta Bangsa dari Solo juga ini, Bun. Nah, pertanyaannya, misalkan ada ini kasusnya begini nih, Bun. Ada remaja yang sudah terlanjur hamil, perempuannya itu ya. Terus kemudian kan melakukan dispensasi pernikahan. Nah, dispensasi pernikahan ini kebetulan semuanya Muslim ini, Bun. Berarti kan di pengadilan agama. Nah, menurut pendapat Ibu Nurul bagaimana itu dengan adanya dispensasi pernikahan itu? Padahal tadi kan Bu Nurul menyampaikan ada 3 poin tadi kan yang harus dipenuhi kan kalau untuk mampu, kita terjemahkan makna mampu tadi. Ini remajanya usia berapa tidak disebutkan sih ini. Jadi begini, dispensasi itu memang di dalam undang-undang dibolehkan ya. Dispensasi menurut undang-undang dibolehkan. Misalnya di dalam pasal 6 ya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Itu sebetulnya prinsip usia perkawinan itu kan 21 tahun ya. Tetapi kalau yang di bawah 21 tahun itu harus dengan izin orang tua ya. Nah, kemudian kalau orang tua ini nggak ada, boleh wakilnya, walinya dan seterusnya, sampai jika misalnya dari pihak-pihak yang mewakili orang tua ini juga nggak bisa memberikan pendapatnya, maka diberikan kepada pengadilan ataupun pejabat yang berwenang ya. Hanya saja di dalam dispensasi ini juga sebetulnya ada pembatasan usia ya. Jadi boleh diberikan dispensasi itu kalau laki-lakinya itu
berusia 19 tahun dan perempuannya itu 16 tahun. Ya. Sekarang begitu Dispensasinya seperti itu sebetulnya. Hanya saja laki-laki 19, perempuan 16 tahun. Iya, itu minimal yang bisa diberi dispensasi. Ya. Tetapi kenyataannya, faktanya itu banyak yang di bawah itu. Di bawah itu. Itu bagaimana? Ya. Kalau secara prosedural dan juga dari hukum Islam bagaimana itu? Kalau itu di pasal 6 ya, pasal 6 ayat 6 itu dinyatakan bahwa kalau terjadi penyimpangan di antara umur itu, maka sepanjang agama yang ditentukan agama itu tidak menentukan lain. Ya, di sini dinyatakan misalnya ketentuan tersebut di dalam ayat 1 ya, pasal 6 tadi sampai dengan ayat 5, pasal ini berlaku sepanjang ya hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ya, berarti kalau agama itu menentukan lain, harus kembali yang dirujuk agama. Jadi misalnya kok umur 16 tahun, yang perempuan 16 tahun, kalau undang-undang kan sudah mengizinkan. Ini terjadi 15 tahun misalnya. Nah, sepanjang agama itu tidak melarang di usia itu, maka yang dipakai itu, ya, yang dipakai ketentuan dari agama itu, hanya boleh, ya, karena begini, ini juga polemik juga ya, artinya terjadi perbedaan pendapat juga. Misalnya ketika Rasulullah menikahi Siti Aisyah. Oh iya. Ya. Wah, ini jadi histori juga ini. Jadi Rasulullah menikahi Aisyah itu ada 2 riwayat. Yang pertama itu meriwayatkan Rasulullah itu meminang, ya, kemudian juga akad nikah dengan Aisyah itu ketika Aisyah malah usianya 6 tahun. Ya. Kemudian baru bergaul, ya, hidup bersama itu ketika Aisyah sudah umur 9 tahun. Ya. Di usia 9 tahun itu wanita yang sehat itu biasanya sudah haid, ya. Malah juga banyak riwayat dalam hadis-hadis itu Rasulullah masih bermain-main dengan Siti Aisyah, itu menemani Aisyah bermain-main karena masih kanak-kanak tadi. Kemudian ada riwayat lain, Rasulullah meminang Aisyah itu menikahi Aisyah itu 9 tahun, tetapi kemudian hidup bersama itu tidak kurang dari umur 15 tahun dan tidak lebih dari tidak lebih dari 15 tahun, tidak kurang dari 12 tahun. Jadi antara 12 dan 13 itu baru Rasulullah bersama-sama Aisyah. Itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, berarti di usia-usia misalnya 12 sampai 15 tahun kalau kita merujuk ke sana itu sudah boleh. Ya, sudah boleh. Hanya saja mungkin bedanya begini, Mas, ya. Kalau zaman Rasulullah yang menikahi itu Rasulullah ya. Nah, Rasulullah itu orang yang paling bijak. Paling bijak ya. Tidak mungkin dia akan berbuat semena-mena kepada istrinya. Ya. Kemudian tapi kalau dalam konotasi pernikahan dini yang ada sekarang itu kadang masih remaja sama remaja, 15 tahun sama 15 tahun. Iya sih. Ya. Nah, itu. Nah, ini kan menjadi bingung, menjadi masalah luar biasa. Ini tidak akan terbangun satu keluarga yang baik. Karena mereka belum punya visi membangun keluarga itu. Ya. Kalau di dalam putusan di pengadilan itu pasti ada bunyinya demi kemaslahatan. Ya, demi kemaslahatan. Ya. Karena begini ya, kenapa disebut demi kemaslahatan di dalam keputusan itu? Karena ada problem. Ya, karena ada problem yang mendesak
supaya diputuskan Supaya seperti diputuskan itu. gitu ya. Misalnya yang perempuan sudah hamil, Ya. ya toh, gimana? Mau buat Iya. apa? Oke. Bapaknya sama ibunya ini, ya, kedua belah pihak ini. Nah ini, ya mau tidak mau harus dinikahkan. Dinikahkan ya. Ya ini demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Ya, Iya. itu. Oke, ini menjawab pertanyaan dari Aji tadi ya. Ini ada lagi, Bun. Yang kedua ini pertanyaan dari namanya Ayu ini. Ini Ayu ini dari Karanganyar. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya perbedaan usia pernikahan di dalam kompilasi hukum Islam dan juga di dalam undang-undang perkawinan itu untuk usia laki-laki berapa, usia perempuan berapa? Ya. Jadi begini ya, kalau kita melihat di kompilasi hukum Islam itu kan dan ini masih berlaku tuh, Bu? Kompilasi masih, hukum Islam masih juga? ya kita malah sekarang ini merujuknya ke kompilasi KHI itu ya, KHI, kompilasi hukum Islam tapi ini ya. KHI ini merujuk lagi ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, yang sekarang ini juga sudah ada beberapa fenomena untuk mengubah ataupun memperbaharui ya dari apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Nah, misalnya kita lihat di kompilasi hukum Islam ya, itu ada di pasal 15 ya, bahwa untuk usia perkawinan itu memang harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Di pasal 1, di ayat 1 kompilasi pasal 15 kompilasi hukum Islam itu menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh, ya di sini ada kata-kata hanya boleh ya, dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun sama ya. Yang Bu Nurul tadi sampaikan tadi ya. Ya, itu minimal loh. Ya. Minimal, Tapi standarnya itu adalah 21 tahun sebetulnya. 21 ya, tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, itu dinyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6. Oke. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan 21 itu yang standarnya. Standarnya ya. Kalau 19 16 tadi minimalnya. Makanya 21 itu standar atau idealnya. Ya, 21. Ya. Oke, terus kemudian yang pasal 6 itu isinya apa ya, Bu Nurul ya? Yang pasal 6 Undang-Undang pasal 6 perkawinan itu. Ya. Di pasal 6 itu ya ini menyangkut usia juga ya, bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ini ayat 2 ya, itu harus ada izin kedua orang tua ya. Kemudian kalau orang tua tidak ada yang mewakili ya, itu di pasal 3-nya, kemudian pasal 4 juga begitu, sehingga kemudian dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali ya. Jadi wali ini yang memberikan izin. Kemudian jika ini yang penting bisa menyatakan kehendaknya ya. Kemudian dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 tadi, ada atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan ya dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin. Ya, jadi ini izin dari pengadilan.
Iya, ini sudah Kemudian, terjawab. ya, itu di pasal 6 ya, kemudian ayat 5, kemudian ayat 6-nya inilah yang memberikan penekanan bahwa ketentuan tersebut dalam ayat 1 sampai 5 itu berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya tidak dari masing-masing agamanya yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi kalau menentukan lain artinya ada isyarat kebolehan di bawah itu maka boleh. Ya lah, itu tadi. Bun, saya jadi ingat ini kalau mau nikah ya, lupa saya mau nikah juga itu ada pembinaan namanya. Oh iya. Itu kan kalau di agama Islam kan ada KUA itu ada BP4. Nah kalau di pernikahan dini ini ya, kan dia kan melalui prosesnya kan dari dispensasi nikah. Ya. Apakah nanti juga melalui proses itu ya Bun ya, untuk pembinaan seperti itu? Begini, memang di PA. Dan saya ingin pendapat dari Bu Nurul sebenarnya eksistensi BP4 saat ini seperti apa? Silakan. Sebetulnya secara struktural di pengadilan agama atau di KUA itu BP4 itu masih ada. Masih ada. Ya, hanya saja mungkin peranannya sudah berbeda ya. Karena tapi sekarang itu juga ada sebelum menikah kan ada istilahnya ya semacam pembinaan itu. Dan dapat itu dapat buku. Buku nikah. Ya. Ya, itu memang itu penting sekali ya di dalam rangka mendidik calon-calon mempelai ya. Nah sebetulnya ini perlu BP4 lebih meningkatkan ya, tidak hanya meningkatkan perannya, tidak hanya di ketika calon mempelai itu sudah akan menikah baru diberi wawasan ya. Tapi sebenarnya untuk pencegahan pernikahan dini ini BP4 juga harus melakukan sosialisasi. Iya, harus ada aktivitas-aktivitas yang memberikan pencerahan ya kepada masyarakat atau bimbingan pranikah ya. Nah, ini sebetulnya di organisasi-organisasi wanita Islam itu sudah banyak ya yang melakukan tentang pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah ini nanti penting ini ya. Nah, kalau kita di Fakultas Hukum kan ya sudah ada, ya kan, karena ada mata kuliah hukum perkawinan Islam, ya. Nah itu tidak hanya nanti membekali mahasiswa untuk mengerti atau pengetahuan tentang hukum pernikahan dan untuk bisa membantu menyelesaikan perkara ya di dalam masyarakat, tetapi juga berguna untuk diri mereka sendiri, ya toh, sehingga mereka siap melakukan pernikahan. Itu saya rasa salah satu kelebihan di Fakultas Hukum kita. Ya, ini ada satu lagi dan ini pertanyaan terakhir saja Bu. Sebenarnya masih ada beberapa juga tapi saya ambil 3 aja. Ini pertanyaan dari namanya Mas Arif ini ya. Mas Arif. Ini dari Universitas Islam Batik Surakarta. Mungkin mahasiswanya Bunda ini, Mas Arif ini. Nah, pertanyaannya begini Bun. Terus kalau misalkan sudah terjadi pernikahan dini, bagaimana upaya untuk melakukan pencegahan ini Bu Nurul? Nah, pertanyaannya seperti itu. Iya. Berarti ini kan kalau sudah terjadi pernikahan kok pencegahan? Untuk pencegahan pernikahan dini seperti apa? Mungkin gitu yang ya. dimaksud begitu. Gitu ya. Jadi begini, kalau saya itu ini solusinya. Ya, ini sekalian mungkin solusi ya. Jadi solusi di dalam pencegahan ini yang pertama itu adalah sosialisasi memang. Sosialisasi. Jadi sosialisasi ini harus meluas ya karena ternyata juga banyak dari desa-desa itu yang terjadi pernikahan dini itu karena ketidaktahuan orang tua, kemudian pengaruh pengaruh budaya dan teknologi informasi yang sudah merambah ke mana-mana ya. Dan sekarang ini masa sekolah daring ini juga membuat peluang buat anak-anak itu ya kan, karena
bagaimanapun sekarang ini orang walaupun ekonominya pas-pasan mau tidak mau beli HP loh. Iya. Ya buat anaknya 3 ya terpaksa beli 3, ya kan? Karena untuk sekolah, tapi di luar sekolah dia akan buka yang lain. Betul. Itu loh ya. Nah, maka ini ketahanan ini harus sangat diberikan kepada para orang tua. Ya, orang tua. Karena coba kalau kita saja sering melihat buka HP tahu-tahu muncul ya toh? Muncul iklan yang tidak baik begitu. Nah, pasti anak-anak ingin nyoba, ingin ngeklik, ya kan? Kalau sudah ngeklik lupa akhirnya, ya kan? Nah, itu. Jadi ini para orang tua harus diberikan pemahaman. Jadi sosialisasi ya. Tadi. Iya, sosialisasi. Yang kedua dari misalnya dari segi informasi ya, HP lah, penggunaan HP. Itu juga orang tua perlu tahu. Betul. Ya. Nah, sehingga dia bisa kontrol anak-anaknya. Ya. Ini nggak boleh lengah ini ya. Karena tidak perlu orang tua itu menyatakan, karena masih kecil kan anak-anak itu. Kurang entuk ngene kok ndak pernikahan dini kan tidak bisa ya kan. Tapi orang tua ini yang harus diberikan satu pemahaman baik untuk pemahaman buat dianya sendiri tentang pernikahan dini itu, termasuk di dalam mengendalikan penggunaan HP. Ya. Nah ini ya, jadi ini penting sekali sosialisasi buat orang tua dan masyarakat. Yang kedua, sosialisasi guru-guru. Ya, jadi guru-guru ini harus punya peran. Ya, termasuk ya, karena guru ini sambil ngajar pun bisa. Jadi HP digunakan hanya kalau kita belajar misalnya. Di luar belajar kita tidak boleh menggunakan HP misalnya, ini kalau dari segi itu. Dari segi pengertian tentang pernikahan itu juga sudah mulai bisa diberikan ketika anak-anak itu menjelang remaja ya. Nah, itu. Malahan kalau dulu itu pernah ada konsep tentang pengetahuan pernikahan itu diberikan di mata pelajaran biologi. Itu bisa dimasukkan di situ ya. Nah, kemudian pada anak-anaknya itu sendiri di remaja itu ya, anak-anak pra remaja dan remaja. Iya. Dia harus tahu tentang fungsi reproduksi. Jadi fungsi reproduksi tadi juga itu perlu diberikan itu ya. Nah, itulah di situ fungsi-fungsi reproduksi, bahwa kalau terjadi seperti ini itu bisa terjadi kehamilan dan seterusnya ya, setelah punya anak dan sebagainya nggak bisa sekolah dan seterusnya. Ini harus diberi penyadaran supaya kemudian yang paling penting juga ada motivasi yang tinggi buat sekolah. Ya toh, kalau orang punya cita-cita tinggi dia akan lupakan itu. Ya toh, akan istilah keselimur. Keselimur dengan kegiatan-kegiatan dan keinginan-keinginan yang lebih tinggi. Betul. Nah, kemudian satu lagi Mas. Masih ada satu lagi. Kalau ya nanti tentang dispensasi ini terjadi, maka orang tua kedua belah pihak itu harus punya kesepakatan. Nah ini ya. Dispensasi harus punya kesepakatan. Jadi orang tua dari laki-laki dan perempuan itu harus terjadi kesepakatan. Iya, harus terjadi kesepakatan bagaimana membina kedua mempelai ini sampai dia itu betul-betul bisa mengolah rumah tangganya sendiri. Ya, kalau misalnya perlu dibantu finansial, dibantu pengetahuan untuk kewirausahaan dan sebagainya. Nah, ini untuk menumbuhkan ekonomi rumah tangga anak-anak yang nikah. Nah, ini menarik ini. Ini bisa menjadi rekomendasi juga ini. Ya. Benar, ini dispensasi. Jadi tidak hanya selesai mendapat putusan, selesai nikah, tapi juga harus ada kesepakatan komunikasi antara pihak laki-laki dan perempuan tadi ya, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi anak-anak tadi yang memulai tadi. Luar biasa. Karena kan gini, kalau misalnya tidak ada kesepakatan bisa terjadi saling menyalahkan. Iya, goro-goro anakmu misalnya kan, goro-goro anakmu. Ini law in action ini ya teman-teman ya. Oke, Bun.
Ini closingnya apa nih Bun? Jadi, Saya tadi yang saya ingat itu bahwa yang awal tadi Bunda menyampaikan kalau sudah mampu segera menikahlah. Tapi mampu tadi ada 3 tadi ya Bun? ya. Oke, Tadi Bunda hadis bisa itu closing? saya bacakan belum selesai itu Mas Oh, iya. Budi sudah nanya selanjutnya, kan? Jadi misalnya begini, tadi kan kenapa Rasulullah itu menyatakan itu bagi nah, jadi ini mampu tadi ya, mampu sudah kita bahas ya. Nah, kenapa disuruh menikah? Karena nikah itu sebetulnya adalah solusi. Ya, nikah itu sebetulnya solusi. Ya, bagi kan manusia itu dalam tahapan ketika dia usia pubertas itu kan sudah mulai ada dorongan-dorongan seksualnya, ya, kebutuhan seksualnya untuk segera dipenuhi. Ya, untuk itu maka solusinya adalah menikah, ya, kalau di dalam Islam. Nah, hanya saja tadi harus ada syarat mampu. Ya, karena nikah itu kalau menurut Rasulullah al-ghadzu lil basar, menundukkan pandangan, ya, wa ahsanu lil farji, dan kemudian mengendalikan syahwat. Nah, kemudian apabila kok belum mampu, ya, walaupun dorongan-dorongan itu kebutuhan seksualnya itu sudah memuncak ataupun bagaimana, tetapi belum mampu, belum ada kemampuan yang 3 tadi, maka sebaiknya dia berpuasa. Ya kan? Wa malam yastati fa'alahi bisawm. Ya. Jadi kalau belum mampu seperti itu, tapi karena secara fisik biologis itu sudah ada dorongan-dorongan ke sana, maka dikendalikan dengan saum, dengan puasa. Nah, karena kata Rasulullah fa innahu la wija, puasa itu menundukkan syahwat. Jadi baik sekali kalau ibu-ibu di rumah tangga, ya toh, ibu-ibu di rumah tangga itu mengajak anak-anaknya berlatih puasa Senin Kemis. Sunnah ya, puasa sunnah di samping puasa wajib. Itu supaya anak-anak itu menjadi terbiasa puasa. Nah, itu akan punya efek kepada pengendalian diri. Iya. Ya, biasa. Ya. Sebenarnya saya pernah juga penelitian juga nih Mas, mengenai pengendalian ini. Jadi seksual itu kan bisa ditinjau dari segi fisik biologis, secara psikologis, ya, kemudian secara hukum, ya. Nah, itu secara psikologis itu dengan cara misalnya ibadah itu punya efek yang besar terhadap pengendalian diri dalam aspek apa saja, ya, termasuk di dalam pengendalian syahwat seksual. Ya, itu saya rasa. Ya, oke, terima kasih Bunda. Baik, untuk teman-teman yang bergabung di podcast ini, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Nurul Hidayah. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Temanya tadi adalah tentang pencegahan pernikahan dini. Sampai ketemu lagi di dalam podcast berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Kita akhiri, Bun. Kita bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.